Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang hadir di Breakout Room 3. Selamat bergabung kembali dalam acara BNI Investor Daily Summit 2022. Boleh saya dengar tepuk tangannya Bapak Ibu? Mengusung tema Optimism in Uncertainty. Perkenalkan, saya adalah Erina Koto selaku host di Breakout Room 3 kali ini, di mana kita akan banyak membahas mengenai isu digital. Sebelum kita memulai sesi breakout, saya ingin mengundang Bapak Ibu yang ada di area tempat duduk di belakang, boleh mungkin bisa maju ke depan, karena untuk kursi kosong di baris paling depan masih banyak tersedia. Kami persilahkan untuk dapat merapat, karena bahasan kita ini akan sangat seru sekali. Tentunya kita juga ingin mengajak untuk seluruh tamu undangan sebelum kita memulai sesi breakout untuk dapat melakukan polling terlebih dahulu. Untuk polling wajib diisi Bapak Ibu, caranya mudah sekali, cukup dengan melakukan scan QR Code yang tertera pada layar. Sekali lagi untuk melakukan polling, cukup dengan scan QR Code yang tertera pada layar sebelum kita memasuki sesi breakout selanjutnya. Tentunya nantinya pada saat sesi breakout akan ada sesi tanya jawab, dan untuk pertanyaan nantinya dapat diajukan melalui aplikasi yang nanti juga dapat di-scan QR Code-nya pada saat sesi breakout berlangsung. Jadi kalau untuk pertanyaan nantinya QR Code-nya akan muncul pada saat sesi breakout berlangsung. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2022. Terima kasih kepada Bank Negara Indonesia, Telkom Indonesia, Telkomsel, Sritex, PLN, Siloam Hospital, Pupuk Indonesia, Eria, Intibios, dan Daria Varia. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Tentunya ini adalah hari kedua dengan tema-tema yang pastinya sudah dinanti-nanti, termasuk tema yang satu ini. Kita akan membahas mengenai logistical nightmare, leveling up user experience in delivery through digital innovation. Tentunya izinkan kami untuk mengundang moderator kita yang akan memimpin jalannya breakout session di siang hari ini. Boleh berikan tepuk tangannya untuk Ibu Devi Aryani. Boleh berikan tepuk tangannya. Sebagai informasi, ini kalau tak kenal maka tak sayang. Moderator kita ini luar biasa sekali. Beliau adalah seorang Executive Director Indonesia Services Dialogue ISD Council, an independent council that focus on policy reforms for the development of services sectors in Indonesia and promotes tripartite dialogue between government, private sectors, and research institution. Ibu Devi has more than 25 years of experience in various services sectors, starting from manufacturing services to advertising service, retail and distribution services, and business consulting service. Prior to joining ISD, she assumed her role as managing partner of Dash Consulting, a brand, retail, and management consulting firm from consumer goods, automotive, and pharmaceutical sectors. Educated in multidiscipline, sociology at University of Indonesia, marketing from School of Professional Studies at New York University, US and Asia Pacific Management Program at Capilano University, Canada. She also a trainer and is often invited to give training on various topics. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya untuk Ibu Devi, luar biasa. Tentunya kalau moderatornya dengan experience yang sangat luar biasa, cocok sekali dengan tema kita hari ini ya Bu ya. Dan saatnya kita akan memperkenalkan panelis
yang akan menjadi narasumber kita pada sesi breakout kali ini. Untuk yang pertama boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Faizal R. Jumadi MSc. Beliau ini cah Blitar, benar ya Pak ya, lahir di Blitar, Direktur Utama PT Pos Indonesia, setelah sebelumnya adalah Chief Digital Innovation Officer dari PT Telekomunikasi Indonesia Telkom dan Chief of Executive Officer di PT Telekomunikasi Indonesia International. Beliau memasuki jenjang perguruan tinggi di Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS berarti Pak ya, and Bachelor Degree Electrical and Electronics Engineering. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya kepada Dr. Faizal R. Jumadi MSc. Panelis kita yang selanjutnya, langsung saja boleh berikan tepuk tangannya kembali untuk Vincent Chandra. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Beberapa mungkin pasti sudah kenal karena beliau ini adalah co-founder sekaligus CEO startup Astro. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Associate Vice President di Tokopedia di tahun 2017 hingga 2020. Beliau menyelesaikan pendidikannya di The University of Melbourne di tahun 2010 sebagai Bachelor of Science Mechanical System dan melanjutkan pendidikannya di universitas yang sama dengan gelar Master of Engineering Mechatronics Engineering di tahun 2012. Boleh berikan tepuk tangannya untuk panelis kedua kita Bapak Vincent Chandra. Dan selanjutnya ini adalah panelis ketiga kita untuk melengkapi sesi breakout ini. Tentunya boleh berikan tepuk tangannya untuk Bapak Suyanto Chung. Beliau adalah Chief Executive Officer Antar Aja, Technology-based logistic company and subsidiary of PT Adi Sarana Armada ASSA. Sebelum memulai karirnya di industri logistik, beliau adalah the leader of service business department at Astra Grafia di tahun 2005. Throughout his 15-year tenure with Astra Grafia, he has built a reputation in managing the business team which including marketing, sales, and technical support to service delivery. Dan di tahun 2011, he took a regional role at Fuji Xerox Global Services. He managed to develop and build Xerox print services business in Asia Pacific countries such as China, Hong Kong, Taiwan, Korea, Philippines, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Australia, and New Zealand. Dan di tahun 2015, he took up the role as director and member of board of director in Puninar Logistik, helping to redefine business process and ensure technology implementation in logistic operation. Dan beliau ini kalau berbicara mengenai penghargaan luar biasa, boleh berikan tepuk tangannya karena beliau ini mendapatkan Satya Lancana Wirakarya, Top Chief Digital Innovation Officer for Telecommunication Industry 2020, iTech Magazine Award 2020, CEO terbaik Driving Transformation 2021, BUMN Track Award 2021, The Most Commit GRC Leader 2021, Top GRC Award 202. Boleh berikan tepuk tangannya. Dan untuk sesi breakout kami persilahkan kepada Ibu Devi Aryani. Terima kasih, luar biasa perkenalannya. Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Siang ini kita akan membahas tema logistik, mimpi buruk logistik, leveling up user experience in delivery through digital innovation. Bersama saya setelah hadir 3 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Dan kita akan membahas permasalahan dan isu-isu logistik saat ini yang dihadapi oleh pelaku usaha. Bapak dan Ibu sekalian, pesatnya perkembangan ekonomi digital yang didrive oleh berkembangnya sektor e-commerce, ini tidak terlepas dari peran sentral jasa logistik Indonesia, di mana di saat pandemi ketika pergerakan manusia dibatasi, para pelaku usaha jasa logistik Indonesia bekerja keras dan memastikan pergerakan barang tetap terjadi sehingga roda ekonomi bisa berputar.
Untuk kesempatan pertama, saya akan mengundang Bapak Faisal, CEO dari PT Pos Indonesia, untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan permasalahan jasa logistik di Indonesia, pre-pandemi, masa pandemi, dan juga saat ini menjelang post-pandemi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Devi, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Jadi saya akan memberikan sedikit slide presentasi untuk memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana kondisi logistik di Indonesia. Nightmare-nya itu apa sih sebetulnya gitu ya, dan apa yang kita lakukan sebagai operator dan secara umum nanti secara bersama-sama bagaimana membuat solusi ini. Oke, next slide. Next slide. Oke, sedikit perkenalan tentang Pos Indonesia. Jadi Pos Indonesia punya 4 portofolio bisnis. 1 courier service atau parcel service yang dikerjakan sendiri oleh Pos Indonesia sebagai induk perusahaan. Kemudian kita punya pos logistik, anak perusahaan, logistic services. Kemudian kita punya financial services. Kita punya anak perusahaan namanya Posfin yang mengerjakan financial services. Dan kita punya property services, leverage properti kita yang tersebar di hampir 3.000 kota kecamatan di seluruh Indonesia gitu ya. Kita punya armada yang cukup banyak, ada 4.500 pos office dari 7.200 kecamatan, kita ada di 4.500 kecamatan. Kemudian kita punya 50.000 pos agent, 151 warehouse atau kita kasih nama story gitu ya untuk fulfillment center. Kemudian kita punya pasukan kemitraan ya semacam Gojek itu namanya Oranger, ada 43.000. Kemudian ada kita punya international connection ke seluruh negara, ada 228 negara yang kita kerjasama dan ada 510 mitra biller ya, untuk financial services. Ya, ini memberi gambaran bahwa kita siap untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki kira-kira bisnis yang sama. Oke, next slide. Nah ini pain point-nya di sini. Jadi logistik Indonesia ini spending 23,5% dari total PDB atau sekitar setahun itu sekitar 3.400 triliun. Jadi spending logistik Indonesia itu sangat masif. Jadi 3.400 triliun per tahun. Dari mulai transportation, warehousing, bongkar muat, macam-macam. Transportation udara, laut, darat gitu ya. Nah ini pain point. Bandingkan dengan negara lain, misalkan US itu hanya 8%, jadi sangat efisien. Mungkin kita agak ngeles-ngeles sedikit negara kepulauan gitu ya, maka ongkos logistiknya tinggi. Tapi kita berikan contoh China itu 19%. Ya. China daratannya jauh lebih besar dari Indonesia gitu ya, itu hanya 19%. Jadi kita punya PR ini untuk menurunkan ongkos logistik. Kenapa ongkos logistik harus turun? Supaya barang-barang Indonesia lebih kompetitif, bisa bersaing di seluruh dunia. Kalau ongkos logistiknya mahal, ya sulit kan kita mau bersaing gitu ya. Nah, oke. Kemudian posisi Indonesia itu ada di LPI ya namanya, Logistic Performance Index kita ada di ranking 46. Jadi kalah dengan Malaysia dan Vietnam ya kalau kita lihat bandingannya. Jadi Vietnam itu termasuk yang cukup tinggi ya, ranking 39, kemudian Malaysia 41. Nah kalau kita lihat itu ada 6 variabel gitu ya pengukuran LPI itu. Ya Indonesia masih ada yang 2 yang di bawah di bawah standar ya. Standarnya 3 angkanya, kita yang ada 2 variabel yang masih di bawah. Variabel apa? Satu yaitu di ya 2 aspek gitu ya. Saat itu tentang yang perlu kita perbaiki. Nah inilah yang saya sebut sebagai pain point ya, masalah kita bersama. Oke next slide, karena waktunya 7 menit ini, agak kejar-kejaran. Jadi apa yang kita lakukan, jadi ada new customer expectation, ini yang penting ya. Kalau yang sebelah kiri itu kan tentang evolution of industrial, dari mulai digital adanya website sampai sekarang yang sudah sangat internet of everything gitu ya. Itu perkembangan yang memungkinkan logistik dapat menurunkan ongkos logistiknya. Itu salah satu digitalisasi sebetulnya. Ya, yang perkembangan ada new customer experience, ada new teknologi muncul di sana dan new business model yang membuat adanya platform-platform logistik yang lebih efisien. Jadi pain point-nya salah satunya diselesaikan dengan cara digitalisasi.
Dan itu sudah pasti. Karena selain yang digital itu physical itu nggak gampang. Ya, salah satu contoh kenapa yang paling sulit adalah lamanya dwelling time. Jadi sebelum kapal sudah ada di dekat pelabuhan itu perlu 7 jam. Sebelum boleh merapat. Kenapa? Karena dokumennya harus diambil dulu itu. Jadi dokumen dari kapal itu diambil oleh small boats, dibawa lagi ke darat, diproses. Setelah prosesnya beres, baru kapal boleh merapat. Nah itu salah satu dwelling time yang jadi pain point kita dan menjadikan ongkos logistik mahal. Kalau itu nggak bisa diselesaikan dengan digital. Ya, somehow harus tetap aja dokumen itu datang sebetulnya sebelum barang datang. Nah ini yang tidak terjadi. Misalkan kiriman dari Amerika ke Indonesia, harusnya informasi itu datang dulu dong ke bea cukai di Indonesia. Sehingga bea cukai sebelum barang datang udah tahu. Ini jenis barangnya apa, masuk red zone, masuk green zone, masuk yellow zone, harus tahu dulu. Baru kalau sudah tahu dulu kan mengurangi dwelling time, mengurangi ongkos logistik. Nah, makanya sistem pertukaran data, tracking, tracing antar negara ya. Antar negara, tidak hanya antar negara, antar operator ini juga penting sekali. Oke, mungkin next slide saya bisa jelaskan perspektif pertukaran data ini kenapa penting sekali dan digitalisasi memegang peran penting di sini. Oke, next slide. Nah ini kita lihat sebelah kanan ya, kalau sebelah kiri itu ada 2 peraturan pemerintah, peraturan presiden, satu peraturan presiden nomor 26 tahun 2012, yang kedua instruksi presiden nomor 5 tahun 2020. Ini 2 peraturan penting yang semua pemain logistik berpegang teguh pada ini atau sebagai reference. Nah sebelah kanan cerita singkatnya gitu. Jadi cerita singkatnya pemerintah membuat NLE ya, National Logistic Ecosystem. Itu yang menjalankan, yang bertanggung jawab Menteri Keuangan. Yang menjalankan Dirjen Bea Cukai. Nah kira-kira seperti itu. Nah tugasnya NLE ini tadi, how to connect all the information. Baik B2G ya, antara pemerintah dengan bisnis, B2B antara bisnis dengan bisnis, maupun G2G antara pemerintah dengan pemerintah. Antara Bea Cukai Indonesia dengan Bea Cukai di seluruh negara lain. Nah ini yang sampai hari ini PR, ya, sehingga pertukaran data itu repetition, berulang-ulang dari shipper pengirim pemilik barang ke agent, dari agent ke bea cukai balik ke agent dikirim ke agent sana dan seterusnya ya. Dokumen itu repetition dan tidak seamless begitu, karena tidak ada pertukaran informasi yang seamless. Kemudian tadi antar bea cukai juga nggak terhubung. Nah. Oke, next slide. Mungkin saya sedikit sebelum masuk ke apa yang bisa kita bantu. Jadi gini, POS punya pengalaman di parcel service. Jadi parcel service itu punya UPU namanya, Universal Postal Union, organisasi di bawah PBB. Itu yang mengorkestrasi parcel antar negara, dokumen dan parcel antar negara. Nah, protokol-protokol yang dikeluarkan UPU itu standar protokol yang disepakati oleh semua negara. Jadi kalau teman-teman mengirimkan barang dari Indonesia ke Amerika melalui pos, maka kami melakukan pertukaran data itu seamless. Bahkan bea cukai Indonesia dengan bea cukai di negara lain itu seamless. Barang sebelum datang, bea cukai di negara tujuan sudah tahu apa yang dikirim, jenis barangnya apa, berapa PPNBM dan seterusnya ya. Berapa bea masuknya, bea kalau ada PPN-nya berapa, itu semua sudah ada. Dan itu semuanya terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ya. Makanya kemudian ada 190 negara yang bekerja sama di bawah UPU bisa membuat produk bersama. Jadi misalkan EMS itu kan produk bersama yang bisa Pak Faisal, waktunya sudah habis, bisa di wrap up? Oke, wrap up-nya di logistik nggak punya itu. Nggak punya standar protokol, tidak ada perjanjian antar negara, tidak punya produk bersama sehingga sulit gitu ya. Saya rasa itu saja, terima kasih untuk memancing nanti diskusinya. Terima kasih Pak Faisal, menarik sekali paparannya. Kita berikan sambutan. Ya. Pak Faisal, dari presentasi tadi ada 2 hal yang menarik perhatian. Yang pertama adalah masih nampak ada ketidakefisienan dari sistem logistik kita. Ya. Biaya logistik yang masih tinggi di 23,5% tadi, setahu saya pemerintah itu menargetkan di 17% di 2024. Pertama, apakah itu realistis atau tidak?
Dan kedua, apakah itu bisa dicapai atau tidak. Ya. Dan yang kedua tadi disebutkan juga Sisloknas kita. Ya. Bagaimana caranya supaya Sisloknas ini bisa menjadi efektif? Mungkin dijawab dua itu dulu Pak, silakan. Baik. Pertama gini, apakah 17% itu achievable? Cuman berapa tahun itu aja. Jadi pastilah tercapai. Targetnya 2024 Pak. 2024 ya, sulit. Sulit ya, jadi kalau 17% itu 17% dari 12 triliun ya gross GDP kita, itu sangat rendah sekali ya, hanya sekitar 2.400 triliun. Jadi menurunkan dari 3.400 ke 2.400 triliun itu satu luar biasa, itu 1.000 triliun lebih loh itu. Menurunkan ongkos itu enggak gampang. Ya ada 3 hal ya, satu infrastruktur, itu udah pasti ya. Bagaimana pelabuhan dengan bandara connected, ya, maksudnya antara kereta api dengan bandara dengan pelabuhan connected, sekarang enggak connected. Antara jalan tol dengan pelabuhan dengan bandara ada yang sudah connected, ada yang belum connected. Di Jawa Barat ada masalah kan, ya, Kertajati enggak terhubung dengan Patimban, enggak terhubung dengan tol gitu, terus gimana? Jadi satu infrastruktur, dan itu tugas pemerintah, nggak bisa diserahkan ke operator seperti kami ini yang duduk di sini, nggak bisa. Itu tugas budgetnya di pemerintah. Yang kedua policy tadi ya, yang membuat policy misalkan Kementerian Keuangan atau Dirjen Bea Cukai. Bagaimana ini policy tadi, protokolnya agar single protokol, kemudian seamless pertukaran data dan seterusnya itu harus ada itu. Harus bisa ngomong nih antar operator, kalau enggak bisa ngomong kita. Paling kita cuma seperti Pos Indonesia open API gitu, wah gitu aja. Tapi nggak ada standar ya. Yang ketiga baru kita ngomong bisnis kan gitu ya. Nah, tadi ngomong single product ya somehow lah. Kalaupun namanya bukan single product mungkin ada single standar gitu ya. Standar yang bisa kita pakai dalam mengintegrasikan layanan kita gitu. Standarnya bisa tadi bentuknya produk bersama dan seterusnya. Jadi ada 3 pemain ini, pemerintah, kemudian policy makers yang yang sering dibilang di negara kita kalau ngomong logistik macam-macam ini. Di Kementerian Perhubungan, wah mengeluarkan lisensi ya kan Pak. Lisensi jasa transportasi darat, laut, udara itu Kementerian Perhubungan. Di Kominfo yang mengeluarkan postal services, di Kementerian Keuangan. Jadi banyak sekali kementerian yang harus disatukan kalau ngomong policy itu. Baru nanti ngomong operator itu yang ketiga, baru yang paling ujung gitu ya. Ya kami ikut aja sebetulnya, baru itu nanti 2024 bisa tercapai, saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Faisal. Saya ingin ke Pak Suyanto, beralih ke Pak Suyanto. Pemerintah memprediksi ya, memforecast bahwa perkembangan ekonomi digital ini akan berkembang 8 kali lipat. Ya. Dan ini nilainya besar sekali, sampai menembus angka 4.500 triliun. Nah, bagaimana kesiapan pelaku usaha untuk menghadapi booming dari ekonomi digital ini? Ya, rasanya begini ya, ketika kita bicara mengenai ekonomi digital, pasti kita secara sebagai pemain logistik, mestinya kita harus menyiapkan diri kita dalam hal mengadopsi teknologi digital itu di dalam operationnya kita, di dalam the way we manage the people, dan juga dalam hal offering kepada customer. Jadi ekonomi digital itu besar, tapi kalau kita nggak menyiapkan diri dalam artian bahwa penerapan proses dan penerapan sistem gitu ya, secara menyeluruh mungkin akan sulit. Mungkin saya sedikit cerita gitu ya, pengalaman ketika kami men-setup Antar Aja gitu di tahun 2019. Jadi boleh dibilang kami ini startup lah ya. Selain Astro kita juga startup gitu ya. Yang baru mulai di 2019. Kami sudah melihat bahwa ada masalah dalam logistik dalam hal lebih kecil yaitu dalam express delivery. Tadi kan Pak Fajar mungkin secara global. Nah kita melihat bahwa perkembangan ekonomi digital ini tuh sangat digalakkan oleh pemerintah. Kemudian ada banyak stakeholder yang terlibat sebetulnya. Di Indonesia terutama UMKM. Nah ketika kami melihat bahwa bisnis ini adalah bisnis yang potensial, kita melihat bahwa ada problem di sisi layanan yang ada. Makanya pada waktu kita memulai, kita itu memutuskan bahwa seharusnya kita membuat there's a better way to address the challenge yang ada. Dalam hal ini
simpelnya begini, pada saat pengiriman parcel, saya melihat bahwa di market pada waktu itu ketika kami bangun, semuanya kalau kirim parcel itu standar prosesnya. Datang ke outlet, bawa parcelnya, dikirim, datang ke counter, antri dan lain-lain. Nah kami akhirnya memutuskan bahwa 2019 kita mulai, kita coba yuk sesuatu yang berbeda. Yang kita lakukan adalah let's build apps, kemudian orang lain nggak usah datang. Jadi kalau dia memang perlu ada delivery parcel, mereka cukup order melalui apps, kemudian mereka bayar dengan wallet, dan setelah itu kurir kami yang datang dan menjemput. Nah, kenapa kami melihat seperti itu? Karena kita melihat gini, ketika orang kirim parcel, kan nggak perlu tambahan cost lagi untuk datang, waktu dan lain-lain. Nah, ya kebetulan pada waktu itu sebelum COVID, nah pada saat COVID, kita terpaksa nggak bisa kemana-mana. Akhirnya model itu diadapt dengan baik dan rasanya kalau hari ini kalau kita bicara pick up, ya semua orang melakukan itu. Jadi itu contoh-contoh aja bagaimana kita mensiasati dengan teknologi digital, kita itu bisa mengubah proses bisnis yang ada sehingga mengcapture kebutuhan-kebutuhan dalam ekonomi digital ini. Kira-kira begitu, Bu. Hambatannya pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi digital itu apa, Pak? Ada beberapa. Pertama tentunya adalah keberanian untuk mencoba, Bu. Keberanian untuk mencoba. Maksud saya begini, banyak orang berkata bahwa kan perlu adopsi, perlu ada edukasi dan lain-lain. Tetapi kalau kita melihat, saya lulusan komputer juga, Bu. Tapi kalau kita melihat hari ini, kan kita nggak pernah belajar atau di training menggunakan TikTok kan. Tapi semua orang bisa, otomatis bisa, sampai di desa bisa. Artinya sebenarnya kemudahan dalam membuat aplikasi yang easy to use, itu menjadi mandatori, tetapi keberanian untuk memutuskan untuk melakukan itu penting. Itu yang nomor satu menurut saya. Tetapi ketika kita bicara mengenai masif gitu ya, masif, tentunya kalau kita bicara mengenai infrastruktur, tapi ini bukan physical, tapi lebih ke arah network ya. Saya melewati sepanjang jalan tol misalnya Jawa gitu ya, itu kan udah keren, infrastrukturnya bagus. Tetapi di titik-titik tertentu sebenarnya komunikasinya tuh masih terbatas. Jadi ketika kita mau melakukan improvement di situ, dukungan terhadap infrastruktur teknologi juga diperlukan. Baik, jadi masalahnya di infrastruktur dan keberanian tadi untuk mengadopsi teknologi digital. Ada masalah dalam skill nggak? Kalau skill saya bilang relatif ya Bu ya. Tadi saya menjelaskan begini, ketika kita menerapkan teknologi, kita harus menerapkan dengan versi atau dengan semudah mungkin untuk user melakukan. Tadi saya kasih contoh, kita nggak pernah kok diajarin atau training menggunakan TikTok, kita bisa lakukan. Nah saya kasih contoh lain, di antara aja kita itu di dalam proses sorting, kita tuh menggunakan robotic sorting. Mungkin kita the first in Indonesia yang melakukan itu, kita pakai AGV based sorting. Apa sih skill yang diperlukan? Skillnya simple. Operator cuma taruh aja paketnya karena di atasnya ada scanning, kemudian the robot akan di-route sesuai dengan areanya. Tetapi tentunya ketika membangun di belakang itu challenge. Artinya kita harus punya engineer yang punya skill untuk ngedefine prosesnya. Tetapi buat end user kita harus buat semudah mungkin. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya skill, yes, engineer kita terbatas, resource kita juga terbatas dalam hal ini. Tetapi yang paling penting kan bukan teknologinya. Tapi yang penting adalah bagaimana teknologi itu mempermudah user untuk mengadopsi itu dan berani melakukan itu. Baik, artinya Bapak membuat satu inovasi untuk memudahkan tadi user experience ya. Iya betul. Oke, berbicara mengenai inovasi, di dalam digital economy ini tidak saja ada e-commerce yang juga tumbuh, tapi ada quick commerce. Bersama dengan kita hari ini sudah hadir Pak Vincent dari Astro, yang juga salah satu usaha yang mempelopori quick commerce. Saya akan persilakan Pak Vincent untuk melakukan pemaparan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Devi. Selamat siang juga untuk teman-teman rekan-rekan sekalian. Ini happy sekali bisa di sini hari ini. Pertama kalinya saya mewakili Astro menggunakan batik. Biasa saya pakai kaos, gitu. Jadi hari ini saya mau memperkenalkan sedikit tentang Astro. Astro adalah startup
kita baru berumur 1 tahun, kita itu mengirimkan kebutuhan sehari-hari atau disebut juga grocery ke rumah maupun kantor gitu. Kami beroperasi di sekitar Jakarta dan greater areanya, nanti kita bahas. Tapi mungkin pertama nama Astro itu berangkat dari nama astronaut, yaitu kita bisa mengirimkan dengan cepat karena waktu itu topiknya adalah kalau yang cepat itu manusia paling cepat tuh naik apa sih? Naik roket, yaitu adalah astronaut, dan itu juga yang kita panggil diri kita sendiri gitu. Tapi mungkin kita mulai dulu perkenalan singkat ya tentang Astro. Mungkin kalau boleh slide berikutnya. Jadi sebelah kiri itu menunjukkan tentang e-commerce, itu online penetrationnya itu sekitar 10% gitu. Namun itu tidak berlaku ke semua kategori. Salah satu kategori yang lebih challenging karena logistiknya lebih susah itu adalah e-grocery. Nah e-grocery ini bisa kebutuhan sehari-hari, minyak, gula, beras, susu, yogurt dan segala macam. Dan kenapa challenging dan adopsinya itu baru sekitar beberapa riset mengatakan 0,5, 1% dan segala macam, itu karena memang sangat sensitif barang-barangnya, yaitu temperaturnya pun sensitif ya kan, maupun pecah belahnya gitu. Dibandingkan kalau misalnya kirim baju maupun elektronik pun biasa bubble wrap aja sudah lumayan aman gitu kan. Jadi untuk grocery itu memang logistically lebih nightmare sesuai topiknya gitu ya. Dan itu adalah yang kita lihat sebagai kesempatan di Indonesia. Namun sebelah kanan ini saya mengambil contoh negara tetangga karena saya tidak mau bayar researchnya. Tapi sebagai contoh aja bahwa quick commerce itu memiliki kesempatan yang besar ya kan. Dia memiliki dalam 5 tahun ke depan itu bisa berkembang 50 kali lipat secara opportunity di pasarnya ya kan. Dan tentu kalau teman-teman tahu secara profile juga lumayan mirip antara negara tetangga seperti India dan ada developing markets dan juga emerging market kayak Indonesia gitu kan. Tapi ini hanya sebagai gambaran kenapa grocery itu sesuatu market yang challenging secara logistik tapi juga ada opportunity gitu. Next slide. Jadi quick commerce itu sebenarnya ada di berbagai benua ya kan, berbagai negara karena memang untuk mengirimkan sebuah kita ambil contoh susu segar itu memerlukan logistik yang baru gitu. Nah makanya quick commerce itu ada di berbagai belahan dunia, baik di developed market atau emerging markets pun, Asia, Eropa, Amerika itu ada. Dan kita Astro itu mewakili Indonesia. Next slide. Nah Indonesia itu sekali lagi Astro itu kita bangun berdiri di Indonesia itu tahun lalu September 2021. Thankfully kita sudah mendapatkan funding total $90 juta karena memang untuk membangun logistik yang cocok untuk grocery itu memakan tenaga, waktu dan juga dana gitu. Tapi kenapa Indonesia menarik? Tentu karena populasi yang besar, banyak productive age dan juga grocery market yang sangat besar. Dan kita juga dibantu oleh banyak sekali investor yang sudah baik lokal maupun internasional untuk membawa do's and don'ts. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita jangan lakukan. Kurang lebih seperti itu. Next slide. Nah ini sedikit tentang tampilan Astro, buat teman-teman yang belum boleh di-download. Tapi Astro itu kita menawarkan 1.500-2.000 produk kebutuhan sehari-hari yang bisa dipakai di rumah. Kita juga buka 24 jam, kecuali kalau lagi stock of 6 ya, jadi kita tutup dulu sementara. Tapi kita biasa buka 24 jam dan kita bisa kirim dalam 15-30 menit tergantung daerah teman-teman semua gitu. Next slide. Nah sekarang kita beroperasi hampir 50 lokasi, satu lokasi itu kira-kira seperti kisarannya satu kode pos lah ya, jadi 1-2 kilometer secara radius. Kita beroperasi di Jadetabek, bentar lagi kita mau ke Bogor juga, tapi ini kurang lebih adalah lokasi yang kita ada. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggal di daerah Jakarta, Tangerang, Bintaro, Bekasi, seharusnya kita sudah bisa mencapai, jadi boleh dicoba. Nah pertanyaan yang paling sering kita dapatkan adalah gimana sih caranya kita bisa kirim dalam 15 menit. Nah next slide itu akan menunjukkan. Ini adalah timnya kita. Jadi timnya kita itu memiliki berbagai jenis cara untuk mengirim secepat mungkin. Ada yang larinya cepat, ada yang Genie, ada yang Portal, ada yang Ninja gitu. Tapi ini hanya sedikit gambaran bercandanya lah. Maksudnya waktu itu banyak customer yang bilang kayak, wah kok bisa sih kirimnya cepat, dan mereka kayak udah kayak ninja aja nih gitu. Ya kan, jadi ini cuma sedikit marketing yang kita share ke teman-teman dan customer sekalian bahwa ini bercandaannya cara kita kirim gitu. Tapi pada kenyataannya adalah semua teknologi untuk bisa mengirim 15 menit kita build dari nol.
gitu. Semua SOP kita bikin dari nol gitu kan. Apakah langsung perfect? Jawabannya enggak gitu. Banyak banget trial and error, feedback loopnya. Bahkan kadang-kadang kita tuh sampai lupa bahwa kita umurnya baru 1 tahun gitu misalnya. Karena kita masih membangun semua dari nol gitu. Karena ketika kita mulai tahun lalu, hampir tidak ada yang pernah melakukan ini. Mungkin kalau 15 menit dulu saya pertama kali mikir berdiskusi sama teman-teman aja kayak 15 menit di Jakarta kayaknya susah deh. Gitu. Makanya kita ambil motor coba untuk pergi, oh ternyata masih bisa gitu. Jadi itu adalah beberapa konsep yang kita memang bangun dari nol. Jadi kalau banyak topik tentang digital transformation kita no choice Bu gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bikin digital dan teknologinya dari awal itu hampir nggak mungkin kita bisa. Makanya kita one of the biggest atau apa investment atau tim itu actually adalah R&D kita dan produk teknologi kita. Itu adalah research centernya kita. Jadi secara mungkin tadi kita bahas tentang APBN dan alokasi budget. Kalau di Astro alokasi paling besar actually ada di tim product and engineering gitu. Ini dikejar waktu, tapi slide berikutnya, ini slide terakhir aja. Jadi ini adalah tadi zoom in dikit tentang investor, karena ini topiknya Investor Daily Summit ya gitu. Kita beruntung mendapatkan investor yang lumayan tersohor maksudnya, baik di lokal maupun secara internasional. Dan yang paling penting adalah kita selalu bekerja sama mereka, kita dapat best practice ya. Jadi kita bukan cuma dapat dana saja, tapi kita juga dapat best practice dari standar-standar internasional gitu ya kan. Jadi kita juga belajar apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan. Kita juga bisa telepon dengan berbagai jenis tech company maupun big company di berbagai pelosok dunia untuk apa sih is the best standard gitu. Next slide. Udah ya, oke. Ya udah itu aja sekalian introduction dari Astro. Terima kasih Bu. Luar biasa. Dan waktu 1 tahun sudah bisa hadir di dalam 48 area tadi ya. Enggak berasa 1 tahun sih Bu. Berasa 10 tahun ya membangun 48 tadi. Iya betul. Baik, kalau dari Pak Vincent sendiri, bagaimana melihat potensi quick commerce di Indonesia dengan keterbatasan infrastruktur tadi ya, belum ada terinterkoneksi antara bandara dengan katakanlah moda transportasi darat, laut dan udara, itu bagaimana bisa mencapai atau komitmen dengan 15 menit tadi bisa tetap terlaksana? Iya, jadi untuk bisa melakukan delivery dalam 15 menit itu dan kita bukan hanya logistik, kita sebenarnya juga pegang inventory, jadi kita retailnya juga gitu ya kan. Jadi kita bukan hanya harus membangun infrastrukturnya, tapi kita juga harus membangun supply chain-nya gitu misalnya. Dan bisa dibilang banyak blood, sweat and tears lah kesannya gitu. Banyak tim-tim, jadi terima kasih juga sama tim-tim yang sudah sangat bekerja keras dan segala macam. Tapi pada dasarnya adalah jadi secara garis besar untuk bisa melakukan pengiriman yang cepat itu sebenarnya ada 2 hal. Satu adalah memang infrastrukturnya sudah tiba, sudah ada gitu misalnya. Dan yang kedua adalah prosesnya gitu. Nah di teknologi yang kita bangun untuk kita bisa deliver cepat kita tuh mesti nge-track sampai ke titik barangnya sudah diambil apa belum, sudah di packing apa belum, udah dikirim terus drivernya ada di mana, baliknya gimana. Bahkan kita tarik mundur sampai ke gudang, setiap barang yang kita pesan itu lokasinya ada di mana. Productivity-nya dan packing time itu ada di mana. Jadi tidak boleh ada di sistem kita satu proses dari supply chain itu yang ada gap. Di mana adanya gap yaitu masih paper base ya kan, itu pasti nggak produktif. Pasti gitu. Nggak produktifnya bisa 2 hal. Satu adalah memang takes time, masih copy paste. Kedua adalah human error. Gitu ya kan, karena udah melakukannya itu. Udah digital aja bisa human error kok gitu, apalagi paper base gitu kan. Ngelihat angka 2 sama 5 mirip nih gitu misalnya ya kan. Jadi yang harus kita lakukan adalah memang kita mesti bukan transformasi tapi memang kita mesti quote unquote namanya digitally native gitu. Karena teknologi adalah bagian dari kita dan itu pun tertuang tadi seperti yang saya sempat bahas bahwa secara spending dan investment pun paling besar itu sebenarnya ada di teknologi gitu sih. Dan tantangan untuk ekspansi Q-commerce itu apa? Ya, jadi kalau misalnya ekspansi itu memang kita ada untuk kita masuk ke suatu area baru, ya kan? Itu ada perlu setup infrastrukturnya lagi. Dan infrastruktur itu bukan hanya toko-toko yang kirim ke customer pada akhirnya, tapi juga perlu ada warehouse gitu. Makanya ada beberapa teman yang mereka nanya gitu, udah habis Jakarta kemana? Nanyanya nggak malah ke Bandung Surabaya gitu, nanyanya ke Singapura apa Kuala Lumpur gitu. Waduh, saya bilang sebenarnya secara konsep mau ke dalam kota luar kota atau luar negeri bahkan
itu challengesnya tuh sama, yaitu mesti bikin timnya, mesti bikin lokasinya, mesti survei gitu ya kan. Jadi kita fokus di Jakarta dulu, tapi ke besarnya akan kita cari tim-tim lagi yang lokal untuk cover ke Bandung, Surabaya, Semarang dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk luar negeri satu-satu dulu deh. Gitu. Artinya area-area di luar Jawa katakan ya, untuk area di luar Jawa ini masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Artinya Q-commerce masih sulit berkembang di daerah tersebut. Untuk ini saya mungkin jawab dalam 2 fase ya. Fase 1 adalah secara customer kalau kita lihat dimanapun pasti harus makan dan perlu kebutuhan sehari-hari gitu ya kan. Jadi di mana kita memerlukan customer itu asalkan kita memiliki infrastrukturnya maka harusnya kita bisa mencapai di sana. Karena toh untuk bisa mengirim dalam 15 menit 30 menit memang kita harus membangun dari nol kesannya gitu ya kan. Jadi tantangannya tuh lebih ke arah gimana caranya kita bisa memiliki tim yang solid, kultur perusahaan yang bagus juga seiring kita berkembang. Nah yang kedua adalah satu hal yang menarik, ini saya ada slide-nya tapi harusnya saya masukin, adalah pertumbuhan negeri kita Indonesia itu sebenarnya luar Jawa itu lebih cepat daripada Jawa gitu, lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat 1-2 tahun mungkin kesannya oh Jawa masih lebih besar segala macam. Tapi kalau kita melihat cukup jangka panjang, jarak 5-10 tahun ya kan, kota-kota yang mungkin kita merasa kayak belum second tier atau apa, justru mereka akan menjadi the current tier 1 gitu misalnya. Karena perkembangan mereka lebih cepat gitu. Dan itulah yang kita membuat kita sangat semangat bahwa bukan hanya opportunity quick commerce di Indonesia, dan di Jakarta kita mulai Jawa, tapi sebenarnya opportunity Indonesia secara keseluruhan itu berkembang pesat gitu sih. Baik, terima kasih. Saya ingin kembali lagi ke Pak Faisal. Tadi yang Sisloknas belum dijawab itu tadi Pak. Bagaimana kita bisa membuat Sisloknas kita menjadi lebih efektif? Baik, jadi hari ini sebenarnya sudah ada INSW ya. Jadi sudah ada single window yang dirilis oleh Bea Cukai. Sebenarnya dari situlah kita pemain ya, operator khususnya yang melakukan ekspor import mulai bisa mengintegrasikan sistemnya gitu ya. Walaupun tadi begitu kita sampai di Bea Cukai kesananya juga kita sudah gelap juga gitu. Dan masih ya kita lakukan semi elektronik lah gitu melalui email, tuker-tukeran data antar agent dan sebagainya itu masih dilakukan. Jadi kalau Sisloknas ini memang kepentingannya sebetulnya untuk ekspor import karena disitulah ongkos logistik terbesar. Kalau domestik kan nggak perlu bea cukai ya karena kalau domestik ya antar operator aja gitu ya. Nah, di domestik masalahnya adalah kiriman dari barat ke timur penuh, balik dari timur ke barat kosong. Nah, ini jadi mahal. Misalkan kita ngirim kontainer ke Papua gitu, baliknya kosong. Nah ini kan jadi harus ditanggung oleh pengirim gitu ya. Itu karena sama sebetulnya asinkronus sistem ini, asinkronus logistik ini juga terjadi antara Asia dengan Amerika, Asia dengan Eropa gitu ya. Dari sini ekspornya besar, habis itu Amerika balik ke sini kosong gitu ya. Makanya kita pada saat pandemi kemarin ada masalah di kelangkaan kontainer ya. Udah kontainer langka, mahal pula gitu kan, naik sampai 5 kali lipat gitu ya. Nah ini adalah masalah kita. Jadi satu Sisloknas ini menurut saya ini ya kalau di domestik hari ini ya harus duduk bersama ini kita antar operator supaya kita punya protokol, single protokol dalam pertukaran data, seamless data harus duduk ini. Dan harus ada yang memfasilitasi ya. Apakah asosiasi, apakah pemerintah, siapapun harus duduk bersama ini. Ini semua kan saling nunggu ini. Semua operator saling nunggu siapa yang ini mau ngajak duluan gitu ya. Nah kebetulan kami di BUMN sudah memulai. Jadi di BUMN ada dibentuk oleh Pak Erick Thohir klaster logistik. Ada 12 BUMN tergabung di klaster logistik. Nah, kebetulan saya jadi ketua PMO-nya gitu ya. Di situ ada ada Pelindo, ada KAI, ada Pelni, ASDP, AP1, AP2, Damri, PPD, Garuda, Citylink, Pelita, VTP sama Inka dan Sier. Jadi ada 12 BUMN yang tergabung di klaster logistik. Nah ini ya karena kita sama-sama di BUMN ini dulu yang kita protokolnya kita samakan nih, sehingga pertukaran datanya lebih seamless. Dan rencananya kita memang akan bikin produk bersama logistik sehingga nanti
produk itu di front end bisa dijual siapa saja yang tergabung di 12 BUMN. Itu skop kecil. Tapi ini kan logistik bukan hanya BUMN. Spending BUMN hanya 280 triliun setahun. Dibandingkan total nasional yang 3.400 triliun kurang dari 10%. Market share BUMN untuk logistik. Jadi yang lebih besar justru dilakukan oleh swasta. Yang 90%, 92% dilakukan oleh swasta. Jadi kalau hanya BUMN yang bekerja sama tidak secara nasional tetap aja nanti masalah lagi satu. Yang kedua tadi bagaimana kita bersama-sama kalau kita datanya sudah seamless pertukarannya bagus. Tadi ke timur ke barat, barat ke timur jadi ada yang ngisi gitu ya. Saya punya kapal nih ngirim barang ke Papua baliknya ada yang ngisi enggak gitu. Nah itu bisa jadi lebih efisien. Ongkos logistik pasti turun Bu. 50% loh. Jadi 50% ditanggung kiriman kosong hari ini. Kapal kosong, truk kosong ya. Nah ini istilahnya balen ya. Persoalan balen ini persoalan kita bersama. Dan saya pikir ini nggak bisa diselesaikan oleh sendirian oleh satu operator atau sekumpulan operator BUMN. Ini harus diselesaikan secara nasional. Baik, terima kasih Pak Faisal. Saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini dari Pak Andika, front end logistik kerap kali menjadi komponen biaya logistik yang cukup mahal. Bagaimana cara menurunkan biaya tersebut? Mungkin Pak Suyanto bisa coba jawab? Ya, saya kira ketika kita bicara mengenai front end logistik ya, tadi sudah sempat disinggung bahwa kan ada banyak pemain. Sebetulnya untuk dapat mencapai efisiensi itu kita harus melakukan kolaborasi dengan ekosistem. Artinya kalau kita lihat saat ini mungkin investasi yang dilakukan itu sebenarnya agak redundant di area-area tertentu, tetapi di area yang lainnya itu justru diperlukan. Nah, tentunya diperlukan kerjasama antar pemain, walaupun kita berkompetisi, tapi kita juga bisa berkompetisi sebetulnya. Karena dengan berkompetisi itu akan menurunkan cost logistik yang akhirnya akan kembali kepada customer-nya. Jadi ini tantangan karena tadi saya senang dengar ada sinergi di BUMN. Menurut saya sinergi itu harus kita perluas sehingga kita itu bisa menurunkan cost-nya itu secara bersama-sama. Jadi itu satu hal sinergi, tetapi kedua juga sebenarnya adalah inovasi. Inovasi menurut saya juga penting. Logistik ini kan sebenarnya kan boleh dibilang industri pendukung industri yang lain. Kan kita nggak bergerak dengan sendirinya. Sehingga misalnya contoh case yang balen misalnya. Kita harusnya berpikir bagaimana caranya kita mengajak industri yang lain dan bersinergi bersama-sama dalam ekosistem. Contoh yang simple misalnya, jangankan sampai ke Papua ya Pak, sampai ke Jawa sampai ke timur, timur balik ke Jakarta itu sudah problem. Itu udah problem. Nah, tetapi seandainya kita bisa melihat sinergi, saya contohkan misalnya UMKM. UMKM producer itu banyak kan di daerah, di Jawa Timur, di sentra-sentra Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah ini adalah area yang sebetulnya bisa menjadi potensi sinergi sehingga akan mengefisienkan logistik tetapi at the same time meningkatkan accessibility UMKM terhadap layanan logistik. Nah hal seperti ini harus dilakukan bersama-sama sebetulnya Bu. Ya, baik. Artinya untuk menciptakan tadi seamless proses tadi, digitalisasi adalah proses yang memang harus diadopsi. Ya, terutama untuk mengurangi tadi imbalance of volume trade ya dari barat ke timur, timur ke barat ya untuk menurunkan biaya logistik. Selanjutnya saya melihat ada pertanyaan yang juga menarik ini terkait cold chain. Sampai dengan saat ini perkembangan pengiriman frozen material atau frozen food ini masih belum terstandarisasi bubble wrap dan packaging kartonnya. Mungkin ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Vincent. Bagaimana perkembangan untuk cold chain, frozen food dan frozen material? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita itu, kita solve-nya itu sebenarnya bukan dengan packagingnya sebenarnya. Kita solve-nya itu dengan distance-nya gitu. Karena kalau misalnya pengiriman, makanya kalau balik ke slide satu awal tadi adalah untuk kita mengirim, kita belanja online gitu misalnya. Susu segar dikirim besok kan agak riskan
memang karena handlingnya susah. Nah jadi caranya kita solve itu adalah kita membuat lebih banyak micro fulfillment center lagi gitu kan. Yang lokasinya itu hanya sekitar 15-30 menit dari lokasi customer. Dan itu kurang lebih sama seperti kalau kita sendiri mau pergi beli susu di tempat luar, kita bawa pulang kurang lebih waktunya sama. Betul kan gitu. Jadi memang kita solve-nya itu dengan distance ya kan. Jadi mengurangi waktu dari possibility of spoilage-nya gitu. Itu yang cara kita solve-nya. Nah tapi kalau misalnya kita barang-barangnya lebih sensitif, kadang-kadang kita tetap akan take care, yaitu misalnya kita kasih dengan aluminium foil wrapping biar suhunya lebih terjaga. Untuk setiap timnya kita pun mereka memiliki sebuah tas di mana tasnya itu di dalam itu ada lining lagi, aluminium foliage lagi gitu agar temperaturnya lebih terjaga lagi gitu misalnya. Jadi memang kita menggunakan 2-3 layer tapi fundamentally-nya adalah distance kita itu untuk bisa mengirimkan itu lebih pendek. Tapi kalau untuk yang next day same day mungkin yang lebih pakar Oke, artinya untuk frozen food atau frozen material ini bukanlah kuncinya bukan di packagingnya ya, tapi di seberapa cepat barang tersebut bisa itu diangkat. approach kita. Tapi ada juga teman-teman yang approach-nya tetap bisa. Saya Ya, disuruh jawab. silakan. Silakan. Iya, jadi begini, tentunya short distance itu salah satu opsi karena memang strategi untuk e-commerce. Tetapi kan realitinya memang di market juga ada yang distance-nya lebih jauh bahkan antar kota gitu ya. Nah ada satu hal sebenarnya yang menjadi, saya bilang tren yang expectation customer-nya yang kita juga harus perbaikin. Karena kenapa? Karena ekspektasinya adalah bahwa kita pakai frozen, kita kirim barang-barang frozen atau temperature control, tetapi tetap pengen harga yang murah dan cepat gitu ya. Pasti customer demand seperti itu. Nah akibatnya kalau kita lihat banyak home industry atau company yang mengirim frozen food itu, diakalin dengan packaging. Jadi mau kirim daging beku itu dikasih es lah, dry ice pack dan lain-lain. Padahal itu pertama cost, kedua productivity. Ya. Karena kan orang harus mengerjakan itu semuanya. Tetapi kenapa melakukan seperti itu? Karena di market memang nggak ada opsi yang lain. Temporarily seperti itu. Nah kami menyadari masalah itu sebenarnya. Makanya kita mulai mengembangkan di Jakarta kita sudah coba. Yang kita lakukan adalah di setiap titik distribution drop itu kita pakai chest freezer gitu ya. Tetapi juga di setiap ridernya kita pakai insulated box. Kenapa? Karena itu penting untuk menjaga quality dan produk itu jalan. Kalau antar kota kan bisa kita pakai river trucks gitu ya. Nah itu yang harusnya kita kembangkan dan kita lakukan. Tetapi harus diedukasi ke market bahwa sebetulnya ada cost comes with that. Tapi juga selain cost itu, mereka juga ada save dalam hal productivity. Dan which is itu juga cost. Packaging, productivity itu cost juga. Jadi kita ada perkenalkan namanya Antaraja Frozen gitu ya. Yang kita memang lagi trial di Jakarta aja. Karena kita melihat bahwa mungkin nih di market Jakarta ini yang bisa kita mulai educate lebih awal karena demand mereka lumayan tinggi. Kira-kira seperti itu, tetapi mendasarnya memang the entire system itu harus kita improve. Terutama ekspektasi market juga, kira-kira gitu. Tadi edukasi tadi itu perannya siapa? Bersama-sama Bu. Pastinya pemilik produk, yes. Kemudian juga logistic player harus juga bisa mengedukasi market. Oke, Jadi itu harus bersama-sama. baik. Baik, ini masih ada satu lagi ditujukan ke Pak Vincent. Bagaimana Astro menciptakan efisiensi logistik dengan konsep quick commerce? Apa kunci suksesnya? Wah ini bumbu rahasia dapur. Jadi tapi sebenarnya tuh ada dua yang besar ya. Satu adalah market awareness sama brand gitu. Jadi konsepnya seperti kalau misalnya toko sepi ya mau gimana pun se-efisiensi mungkin gak mungkin efisien. Karena infrastruktur itu dibangun untuk setidaknya kota tertentu gitu misalnya. Jadi satu adalah tentu lebih banyak lagi awareness ya kan. Saya yakin belum semua pernah pakai Astro gitu misalnya ya kan. Dan itu tolong dibantu teman-teman sekalian ya gitu. Tapi yang kedua adalah dari sisi teknologi juga. Nah teknologi dalam sisi apa? Logistik itu seperti kata Pak Soeyanto tadi itu kan adalah enabler dan itu sebenarnya cost factor gitu ya kan. Jadi bagaimana caranya cost ini bisa lebih turun adalah kita lebih banyak efisiensi dalam sisi teknologinya. Jadi misalkan
routingnya, dia kirimnya masih cepat apa enggak sih, berapa jaraknya. Dan kita udah lihat datanya juga adalah orang yang pernah kirim ke tempatnya itu bisa 20-30% lebih cepat daripada orang yang belum pernah. Baik. Karena ada familiarity gitu misalnya ya kan. Dan juga yang kedua adalah gimana kalau misalnya ordernya deketan, kita bisa langsung drop ke 2 titik gitu misalnya, ketimbang dengan hanya 1 titik. Jadi hal-hal seperti ini perlu banyak sekali tentang data processing ya kan, dan juga itu kompleks tapi juga actually opportunity buat kita bisa unlock a new operating mode lah gitu yang bisa lebih efisien. Tentu nanti akan lebih banyak lagi, nanti kita akan launching ke customer-customer agar teman-teman juga bisa menikmati tetap bebas ongkir. Ya, terima kasih. Saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu juga untuk mengisi polling pertanyaan yang sebelumnya diajukan terkait sektor jasa logistik. Tentunya bisa dijawab supaya kita bisa melihat hasil polling tersebut. Selanjutnya mungkin saya ingin juga bertanya kepada narasumber yang ada di sini. Kira-kira dukungan kebijakan apa yang dibutuhkan dari pemerintah agar sektor logistik ini bisa berkembang? Mulai dari Pak Faisal, kayaknya udah lebih siap untuk menjawab. Jadi gini, sebetulnya bukan sebetulnya, kebijakan apa, peraturannya sudah ada begitu ya. Platform somehow sudah dibuat gitu ya. Tapi tidak ada apa ya, menurut saya gini, tidak ada enforcement agar seluruh operator connected gitu ya dengan platform yang sudah dibuat ini gitu ya. Dan menurut saya ini yang penting ya, harus ada somebody who orchestrate di industri gitu ya. Itu harus ada gitu. Kalau kita dibiarkan jalan sendiri-sendiri ya kita akhirnya ya jalan sendiri-sendiri seperti ini gitu. Saya pikir itu. Dan itu penting karena gini, investasi ya, karena ini topiknya investasi gitu. Jadi investor itu kan ngelihat nih, kalau khususnya sektor logistik ya, apa sih yang besar di logistik? EV ya kan, electric vehicle itu adalah sekarang kita didorong semua ke sana gitu ya. Kemudian smart crane, jadi di pelabuhan-pelabuhan bagaimana crane-nya supaya lebih efisien, bisa ngangkut lebih besar barang, itu kan semua nunggu nih investor ini. Port, pelabuhan-pelabuhan mau masang smart crane enggak gitu. Kemudian smart warehouse ya, Antaraja sudah gitu ya. Tapi yang lainnya juga pengen sebetulnya. Ya, ada IoT, ada robotik, ada AI di situ. Kemudian modernisasi port, pelabuhan udara, pelabuhan laut, itu juga semuanya adalah heavy investment di sana. Nah, investor itu akan melihat dan akan willing untuk masuk ke situ kalau pemerintah mampu mengintegrasikan seluruh industri tadi gitu. Saya pikir begitu. Terima kasih Pak Faisal. Rasanya polling tadi sudah bisa ditampilkan hasilnya, bisa bantu panitia tampilkan hasil polling. Baik, ini menarik. Bagaimana perkembangan bisnis logistik di Indonesia? Sangat pesat, 77% menjawab sangat pesat. Hanya 23% yang menjawab biasa saja. Ini artinya sangat promising sektor logistik dan artinya mereka yang hadir saat ini juga melihat bahwa berkembangnya ekonomi digital ini tidak akan tumbuh tanpa peran vital dari sektor logistik. Baik, sebelum kita menutup acara ini, saya minta kata penutup dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Pak Faisal, Pak Suyanto, dan Pak Vincent. Silakan. Kata terakhir kolaborasi. Jadi hari ini kita tidak bisa hidup sendiri dan kita willing untuk berkolaborasi dengan siapa saja. Mungkin di retail kita berkompetisi, tapi di back end, di network kita bisa berkolaborasi. Saya pikir begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal, silakan Pak Suyanto. Iya, mungkin karena saya ikut Pak Faisal, saya pakai kaca inovasi. Teman-teman, rasanya ada banyak opportunity yang bisa dikerjakan ketika kita menemukan banyak masalah di dalam lapangan. Jadi kuncinya adalah menggunakan inovasi dan teknologi. Tetapi tentunya inovasi itu tidak hanya sekedar teknologinya, tapi kesiapan terhadap people yang menjalankannya dan juga adoption dari market itu penting, tetapi inovasi itu akan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin di dulunya akan menjadi mungkin kalau kita rajin dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan customer kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Suyanto, silakan Pak Vincent. Sudah diambil semua nih, susah juga.
Jadi kalau mungkin dari saya, ini bukan hanya logistik ya, karena mungkin title-nya logistical nightmare agak pesimistik. Jadi kata yang saya mau sampaikan mungkin optimistic gitu. Mungkin kalau teman-teman sekalian akhir-akhir ini kita ngeliat berita Optimism in us. optimis ya gitu, in opportunity. Jadi karena mungkin akhir-akhir ini berita banyak yang kurang baik dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih mundur lagi di skala dunia, Indonesia itu di posisi yang sangat baik gitu misalnya ya kan. Perfect enggak, maksudnya enggak ada negara yang perfect gitu kan. Tapi kalau misalnya kita melihat opportunity-nya bahwa kita itu harus bisa bersyukur dan terus selalu optimistik gitu misalnya kan. Itulah satu-satunya cara kita bisa berkembang lebih cepat dan lebih baik ya kan. Jadi mungkin saya mau ngajak teman-teman untuk lebih berinovasi lagi dan bersinergi lagi dan bahwa kita selalu optimistik negara kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent, luar biasa. Mari kita berikan sambutan kepada 3 narasumber kita. Sektor logistik ini memiliki peran sentral di dalam perkembangan ekonomi digital dan e-commerce. Tentunya tadi berdasarkan diskusi siang hari ini, paling tidak ada 3 hal yang bisa menjadi catatan di mana perkembangan sektor logistik ke depan ini masih membutuhkan PR yang lebih banyak lagi. Yang pertama adalah pentingnya inovasi dan adopsi digital. Ini menjadi sesuatu yang menjadi sangat penting untuk menurunkan biaya logistik dan menjadikan cost effective logistik. Dan yang kedua adalah sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pemangku kebijakan, asosiasi dan juga pelaku usaha dan juga masyarakat. Pentingnya edukasi dan sinergi. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang mendukung. Kebijakan mendukung ini juga diperlukan agar terjadi tadi seamless data dan proses agar bisa menghasilkan satu industri logistik yang tidak saja tersinergi dari hulu dan hilir, tapi juga data yang tadi disebutkan menjadi sesuatu yang bisa menurunkan biaya logistik dan menjadikan cost efektif logistik sektor. Mungkin hari ini saya tutup diskusi siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangannya. Terima kasih Ibu Devi Aryani dan juga kepada ketiga panelis kita boleh berikan tepuk tangannya. Mohon izin kami mengundang moderator dan juga para panelis untuk dapat berdiri. Kita akan ada penyerahan cindera mata. Dan untuk penyerahan cindera mata kami mengundang Ibu Meli Marliani selaku Direktur Bisnis B Universe untuk menyerahkan cindera mata. Kami persilakan. Cindera mata pertama diberikan kepada moderator kita, Ibu Devi Aryani. Dan juga ketiga panelis kita, Bapak Dr. Faisal R. Jumadi MSC, Bapak Vincent Cendra dan juga Bapak Suyanto Chung. Kami ucapkan terima kasih tentunya untuk telah meluangkan waktunya di hari ini untuk bisa berpartisipasi dalam BNI Investor Daily Summit 2022. Berbagi, berdiskusi, memberikan banyak gambaran tentunya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya untuk moderator dan panelis kita. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2022. Terima kasih kami ucapkan kepada Bank Negara Indonesia, Telkom Indonesia, Telkomsel, Sritex, PLN, Siloam Hospital, Pupuk Indonesia, Eria, Intibios, Daria Varia, and also thanks to our media and community partner. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Kami haturkan sekali lagi terima kasih. Tentunya kita masih akan berjumpa kembali nantinya di sesi berikutnya. Kami undang Bapak Ibu untuk dapat beralih melanjutkan sesi ini ke breakout room 2. Untuk sesi berikutnya tepat akan dimulai pukul 14:20 di breakout room 2. Nanti kita akan berjumpa lagi di ruangan ini, breakout room 3 tepat pukul 16:30 sore.
Saya Erina Koto mengucapkan terima kasih banyak mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama sesi ini berlangsung. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di Breakout Room 2 sesaat lagi.